Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar para penonton setia channel Biang Wali? Bersama saya Andri Maulana. Hari ini kita akan membahas materi-materi yang bisa kita gunakan untuk pengetahuan baik itu sisi programming ataupun sisi networking. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman Android. Semoga tetap semangat dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang saya berikan kepada Anda menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya. Karena terkadang kita merasa lelah ketika kita belajar dan hasil dari yang kita pelajari itu tidak serta-merta bisa kita rasakan pada saat itu juga. Mungkin kepakainya bisa 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan apa yang sudah kita pelajari. Jadi tetap semangat dalam belajar, jalankan terus rasa capek, jangan mudah menyerah. Semoga apa yang kita pelajari tetap mendapatkan hasil yang optimal. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang pemrograman Android yang minggu lalu tidak saya upload. Jadi minggu ini baru saya upload kembali. Nah, ini dia contohnya pemrograman mobile. Di sini saya punya program, namanya ini saya buat asal saja. Jadi program yang mau kita buat ini adalah ketika saya running itu bentuknya seperti ini. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari program ini? Tampilan awal saja kah? Oke, setelah itu dia masuk. Silahkan di sana dulu apa yang tadi saya buat. Kita ulangin lagi. Saya buka programnya, kemudian ini hanya tampilan, kemudian apa yang saya buat? Yang saya buat adalah, ya benar, ini namanya adalah program status bar atau progress bar. Ya, lihat di sini ada progress yang berjalan ketika tampilan awal program dibuka, kemudian dia akan masuk ke menu utamanya. Di dalamnya itu bisa kita tambahin menu atau lain-lainnya, ya baik menu, bacaan, konten, ya. Itu terserah Anda, nanti bisa diolah tersendiri. Jadi fokus pada pertemuan hari ini kita akan membuat sebuah progress bar. Ya, ini namanya progress bar. Ada lagi biasanya kalau kita gunakan handphone Android tuh progresnya itu biasanya bentuknya bulat, ya bulat muter seperti itu, loading. Nah, itu adalah proses program untuk menentukan waktu proses program tersebut berjalan. Nah, yang kita buat pada pertemuan hari ini adalah sangat basic sekali, ya. Jadi jangan berharap untuk bisa lebih jauh pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Jadi saya akan kasih dasarnya dulu bagaimana. Biasanya kan kalau progres ini digunakan ketika programnya baru mulai pertamanya. Nah, itu fokus saya ke situ. Bukan untuk suatu perhitungan. Contohnya adalah perhitungan jeda waktu download. Ya, biasanya kalau kita download kan ada prosesnya ya, dari 1%, 2%, 3%, 4%. Nah, itu kita tidak ke situ. Ya, jadi kita pahamin dulu dasarnya, nanti kalau sudah bisa, sudah mahir, tahu konsepnya, Anda bisa terapkan untuk proses perhitungan download atau proses memasukkan data ke dalam database gitu ya. Itu bisa bisa kita terapkan, atau misalnya proses image processing ketika mengolah suatu gambar menjadi gambar yang kita ingin diproses, misalnya byte-nya berapa, kemudian ukurannya berapa, itu nanti bisa diproses untuk diterapkan di progress bar. Nah, untuk membuat program seperti ini, seperti biasa, kita buat saja. Ini sudah programnya sudah saya buat seperti ini. Tapi nanti saya akan membuatnya nggak seperti ini ya. Saya akan buat standar saja dengan menggunakan progress bar, dan satu lagi di sini ada sebuah teks namanya
untuk counternya. Tadi ada berapa persennya seperti itu. Oke. Nah, adapun untuk gambar seperti ini dan lain-lainnya itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Silakan didesain saja semaksimal mungkin bagaimana nanti bisa hasilnya lebih bagus. Oke, kita mulai. Nah, untuk membuat progress bar, silakan Anda pertama-tama buat dulu file project baru, ya. Silakan Anda buka, bikin di sini di bagian file, kemudian new, bikin project yang baru. Caranya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Silakan Anda perhatikan. Nah, kalau sudah, saya sudah buat projectnya yang masih kosong. Oke, ini seperti ini. Nanti kan ada tampilan main activity Java dan activity underscore main.xml. Nah, kemudian tambahkan lagi satu buah activity kosong. Sehingga nanti akan muncul main 2 activity Java dan activity underscore main2.xml. Caranya juga sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Silakan dibuat dulu. Nah, nanti kalau sudah dibuat, Anda masuk ke bagian activity underscore main.xml, ya, desain yang pertama. Silakan Anda tambahkan sebuah text view di sini dan sebuah progress bar. Progress bar itu ada di bagian widget, kemudian di sini ada bagian progress bar yang horizontal saja Anda pakai. Anda taruh di bawah sini, kemudian Anda letakkan text view-nya di sebelah sini. Jangan lupa ini untuk diatur ketinggiannya agar dia nanti hasilnya nggak berantakan. Nah, kalau sudah di progress bar-nya, Anda beri ID namanya progress. Dan Anda berikan nilai max-nya adalah 100. Ya, artinya ini adalah maksimal nilainya nanti progresnya itu sampai dengan 100%. Kemudian di bagian sini kan ada tulisan hello world ya biasanya. Nah, di sini Anda ganti ID-nya jadi persentase. Kemudian untuk teksnya Anda ganti aja untuk nilai presentasinya. Nggak diganti juga sih sebenarnya nggak apa-apa. Ini kalau saya zoom bentuknya seperti ini nanti. Nah, kalau sudah, Anda masuk ke bagian activity yang main activity Java-nya. Untuk yang main 2 activity-nya, biarin aja. Saya nggak apa-apain, itu hanya cuman sebagai loncatan aja ya. Artinya kita main intent dari program activity yang pertama loncat ke activity yang kedua. Nanti di activity keduanya Anda bisa kembangin tuh di situ. Anda bisa kasih list view atau Anda bisa kasih menu-menu yang lainnya. Pokoknya Anda bisa kembangin sendiri ya. Pada main activity Java, Anda silakan tambahkan beberapa import. Yang pertama import Android Content Intent untuk pindah ke activity kedua. Kemudian Anda tambahkan OS Handler ya, untuk menghandle program ini. Kemudian OS Message. Kemudian widgetnya yang kita pakai text view dan progress bar. Kemudian kalau sudah, pada bagian bawah setelah kurung kurawal buka, nah kalau sudah, di bagian bawah sini, setelah main activity, activity underscore main, Anda bisa tambahkan sini. Kita parsing dulu untuk variabel yang sudah kita buat tadi di sini. Progress bar itu kita ambil find
ID dari ID-nya itu adalah ID progress. Oke. Nah, sini juga untuk persentasenya. Oh, maaf. Progress bar, kita set progressnya dari 0. Oke. Sampai sini silahkan nanti dicoba, dipahami. Kemudian kita akan buat sebuah handler untuk membuat persentasenya. Kita buat di sini final, kita buat handler baru. Jadi kalau dia tulisannya benar, tulisannya muncul ya, nanti berarti dia statusnya insya Allah nggak salah. Jadi jangan sampai tulisannya nggak muncul. Nah, nanti di sini kita bisa kasih override. Kemudian kita buat sebuah method public. MSG. MSG itu bebas ya namanya. Dan kita kasih kurung kurawal. Kita panggil persentase. Itu kita set teksnya. Kita set tulisannya ya. Artinya nanti kita akan kasih tambah tulisan persentase di sini, persen. Nah, seperti itu. Jika value-nya ini sudah mencapai progress bar-nya mendapatkan nilai get max 100 ya. Get max itu kan 100. Maka start activity-nya kita buat di sini new intent. Ini kalau presentasinya sudah mencapai 100, maka dia akan loncat ke activity yang kedua, yaitu di sini kita tulis intent main activity yang pertama titik this koma menuju ke main activity kedua dot class. Oke, nanti akan benar kalau benar muncul package konteks seperti ini. Kalau sudah finish. Kemudian kita tambahkan sini nilai dari value yang tadi hasilnya mulai dari 0, kita plus. Artinya 0 tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, terus sampai dengan mencapai nilai 100. Kalau nggak ada plus-plusnya, dia nggak akan bertambah nilainya. Artinya nilai presentasinya ya. Oke. Sampai di sini, silakan diikutin. Kemudian kalau sudah, kita buat treat. Sama kita buat treat metodenya. Sama kita buat objeknya dulu.
Oke, nanti dia akan otomatis seperti ini. Kita kasih try. Ini kita kasih perulangan ya. Sini. Integer, kita kasih variabel aja, misalnya W aja. Bebas nih sebenarnya. Mulai dari 0, kemudian W, artinya saya anggap sini adalah sebagai waktu ya. Lebih kecil sama dengan progress bar yang didapatkan get max-nya. Kemudian W plus plus, artinya sama nih kayak value plus plus di sini. Progress bar set progress. Kita ambil dari nilainya W, waktunya. Kemudian kita masukkan handle message, send message. Kita kasih lamanya, treat sleep-nya itu maaf. Jadi ini harus besar kecilnya harus kelihatan ya. Treat-nya itu 100 deh, artinya 0,1 detik. 100 milisecond per 0,1 detik waktunya. Kemudian di sini kita kasih chat. Interrupt exception kasih di sini X. Oke, sampai sini sudah selesai. Harusnya programnya sudah berjalan. Jangan lupa titik koma dan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, jangan sampai ada yang salah. Sekarang coba kita jalankan programnya. Apakah dia berhasil? Nah, dia belum berjalan nih. Nilai presentasinya, kemudian berapa persennya belum jalan. Berarti kita harus cek lagi kenapa ada yang salah. Ya, kita cek. Nah, ternyata di sini ada yang kurang. Kita tambahkan sebelum presentasi text setnya ini kita kasih perintah super handle message. Kita masukkan MSG, kita panggil MSG-nya. Oke, dan kita cek lagi. Oh, ini maaf bukan final.
Ini saya tulis dulu. Read. Oke. Dan terakhir, mohon maaf ini tadi belum saya tulis. Kita panggil threadnya, kemudian kita start agar dia bisa berjalan. Coba kita jalanin lagi. Oke, dia sudah berjalan. Oke, sampai di sini materi kita, sampai berhasil dia loading, kemudian sampai 100% dan dia masuk ke activity yang kedua. Silakan nanti di activity keduanya Anda bisa tambahkan sebagai contoh, misalnya kita kasih text view di sini. Anda boleh kasih penanda aja ya. Nanti dimana text view ini sebagai penanda bahwa ini adalah activity yang kedua. Nah, Anda boleh di sini kasih nama, misalnya program utamanya. Oke, kemudian kasih teksnya yang agak besar sedikit. Kita kasih size-nya. Kemudian kita coba jalankan lagi. Ya, berjalan sampai dengan 100%. Dan dia masuk ke activity yang kedua, program utama. Baik, silahkan lakukan yang saya lakukan, pelajari yang saya kasih. Nanti skripnya saya kasih, silahkan Anda download, linknya ada di kolom deskripsi. Silahkan dicoba di rumah. Hari ini saya tidak akan kasih tugas, tapi pastikan bahwa UTS itu akan muncul dari materi yang saya berikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan akhir ini. Silahkan dipelajari baik-baik, silahkan diulang-ulang lagi. Yang pasti saya kasih UTS-nya tidak jauh-jauh dari yang sudah saya kasih. Baik, itu saja saya akhiri materinya. Saya tutup. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.